Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allama. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kali ini atau kesempatan pada hari ini, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali kesekian kalinya, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan kita dan tadabbur kita pada surat Al-Bayyinah. Dan termasuk surat yang amat sangat penting kita bisa mengetahui isi di dalam surah Al-Bayyinah. Dan mungkin di antara banyak masyarakat kaum muslimin, khususnya di Indonesia, yang mungkin banyak yang belum mengetahui atau mungkin mempunyai sebuah keyakinan yang kurang tepat ketika beranggapan bahwa setiap manusia entah berbeda keyakinan, entah dia di luar muslim, ya khususnya di luar muslim, maka tidak punya kesempatan untuk masuk surga ketika meninggal dalam keadaan kafir. Jadi beranggapan bahwa di luar Islam yang dia meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim, maka punya kesempatan untuk mendapatkan syurga. Dan ternyata masih banyak ya di antara kaum muslimin yang baru mengetahui ternyata orang kafir itu ya benar-benar masuk ke dalam neraka. Ketika meninggal dalam keadaan kafir, maka masuk neraka. Jikapun misalnya ada seorang non muslim yang dia belum meninggal dan masih ada kesempatan untuk menjadi seorang muslim, maka masih ada kesempatan dia masuk surga. Maka bagi kita yang mungkin mendapati teman ataupun saudara kita yang mungkin bukan seorang muslim, maka banyaklah berdoa kepada mereka untuk mendapatkan hidayah. Tapi dilarang bagi kita untuk mendoakan mereka untuk dihapuskan dosanya atau diampuni dosanya. Beda Kalau kita berdoa untuk agar nantinya orang di luar Islam itu mendapatkan hidayah, boleh kita doakan. Tapi untuk diampuni dosanya tidak mungkin, dikarenakan dia dalam kekafiran mereka, begitu. Pernah pada kesempatan kami sampaikan, saya lupa ketika itu sedang menjelaskan tentang apa tapi menyinggung masalah hal itu. Ketika kami terangkan bahwa orang-orang yang di luar Islam itu masuk neraka, yang ketika meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim, entah Nasrani, Yahudi, dan sebagainya, entah dia kafir di kalangan ahlul kitab terutama, atau orang-orang musyrik, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Maka ada sebagian orang yang ketika kami jelaskan demikian, mereka terkejut, kaget juga begitu, dan menanyakan apakah yang dia seorang non muslim tapi selama hidupnya dia berbuat baik, apakah tetap masuk neraka selama-lamanya? Sampai ada yang muncul pertanyaan demikian. Kira-kira apakah Allah akan balas kebaikan yang dia lakukan selama di dunia? Ibu-ibu, bapak,
Dibalas mboten? Seorang non muslim, nggih, orang non muslim atau orang kafir di kalangan ahlul kitab maupun orang musyrik yang dia berbuat kebaikan selama di dunia, apakah Allah Subhanahu wa taala akan balas? Balas apa? Nggih, jika balasannya adalah akhirat atau surga maka tidak mungkin. Karena jelas nggih di sini ya disebutkan nggih, apa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya fi nari jahannam khalidina fiha. Ya Allah jelas-jelas mengatakan ya, sungguhnya orang-orang yang kafir di kalangan ahlul kitab. Ya di ayat yang ke-6 itu nggih. Dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Nggih, maka mereka masuk dalam neraka jahannam khalidina fiha. Abadi ya, kekal di dalamnya. Ya, ini yang mengatakan siapa Ibu, Bapak? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah ya orang-orang atau makhluk yang paling buruk atau seburuk-buruk makhluk. Nggih, Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Tapi bagaimana, apakah orang yang dia seorang non muslim tapi berbuat baik tidak sama sekali Allah balas? Allah balas. Berupa apa balasan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang di luar Islam tapi dia berbuat baik, punya akhlak yang baik ke sesama manusia, Allah akan balas dengan cara Allah masih memberikan nikmat dunia. Nggih, masih diberikan nikmat dunia walaupun dalam aktivitasnya dia menyekutukan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, tidak mengakui Allah sebagai ilah yang disembah, tapi Allah masih memberikan makan, Allah masih memberikan nafas. Tidak pernah terjadi orang ketika menyekutukan Allah cabut nafasnya tiba-tiba, dikarenakan dia menyekutukan Allah. Dia tetap ketika dia berbuat baik di dunia Allah balas di dunia. Bahkan kita mungkin mendapati banyak orang-orang di kalangan orang-orang kafir, entah dari kalangan ahlu kitab maupun musyrik, yang dia menjadi orang-orang kaya di dunia. Allah berikan sebanyak-banyak kekayaan yang di dunia. Tapi untuk masalah balasan di akhirat maka tidak. Karena bagi Allah dunia itu tidak penting. Ya, maka ketika saya jelaskan masih ada yang ragu. Masih ada yang masih ragu-ragu, masa enggak dibalas sih di akhirat gitu kan. Maka saya kasih analogi begitu, perumpamaan. Karena posisi yang bertanya adalah orang yang kerja di sebuah instansi begitu nggih, perbelanjaan. Ya. Maka ketika saya bilang misalnya nih ada orang luar yang dia membantu pekerjaan orang di kantor tersebut, tapi dia bukan termasuk pegawai di situ, tapi dia berbuat baik, bantuin nata, bantuin nyapu misalnya, bantuin ngetik misalnya. Tapi apakah di akhir bulan dia dapat gaji serupa dengan orang yang menjadi karyawan di situ? Tidak. Yang hanya mendapatkan imbalan atau gaji dari perusahaan tersebut ya yang terdaftar sebagai pegawai tersebut. Maka yang di luar dari pegawai tersebut, maka ketika pun dia berbuat baik di situ, maka tidak mendapatkan gaji sesuai dengan orang yang sudah terdaftar menjadi pegawai tersebut. Begitu nggih. Ini pas kami tanya kami berikan perumpamaan soal itu, baru mereka paham, oh iya. Begitu nggih. Baru mereka memahami ternyata memang seperti itu adanya begitu nggih. Maka pasti nanti Bapak Ibu akan mendapati beberapa orang begitu yang mungkin punya keyakinan demikian, yang punya pikiran atau keyakinan bahwa orang di luar Islam yang dia meninggal dalam keadaan kafir masih ada kesempatan untuk mendapatkan surga. Bahkan sampai ada yang berpikiran bahwa agama itu semua sama dan mereka punya surga masing-masing. Ada yang sampai mengatakan surganya sama tapi kaflingnya berbeda.
Begitu. Nggih, ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang begitu nggih, karena jelas dalam Quran disebutkan orang-orang yang dia kafir ya. Istilahnya kafir itu bukan ungkapan jelek nih. Kafir itu dalam cara bahasa itu aslinya tersingkap dari kebenaran. Nggih, dia terhalang atau kan ada tabir di antara keyakinan kepada Allah dan tidak. Nggih. Jadi masih kafir ini bukan ungkapan jelek nggih, ini ungkapan yang menunjukkan perbedaan orang yang beriman dan tidak saja. Beda halnya dengan yang terdapat pada kitab orang Nasrani begitu nggih, yang menyebutkan orang yang di luar Nasrani adalah domba-domba yang tersesat. Nggih, begitu. Ya. Namun bisa dipahami nggih, ini sebagai keyakinan kita nggih, bahwa orang di luar Islam itu ketika meninggal dalam keadaan kafir nggih, ini ketika meninggal nggih dalam keadaan kafir, meninggalnya dalam keadaan tidak dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia dalam keadaan tidak mendapatkan balasan dari Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia dalam keadaan kafir dan masih ada kesempatan sebelum meninggalnya, masih ada kesempatan dan kita tidak boleh menghujatnya. Tidak boleh menghujatnya. Ya. Doakan akan mendapatkan hidayah. Ya. Dan kita tidak boleh untuk mendoakan orang di luar Islam untuk diampuni dosanya. Sebagaimana Rasulullah mendoakan pamannya untuk diampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala menegur. Menegur Rasulullah, tidak dapat memintakan ampun untuk pamannya yang musyrik saat itu. Begitu nggih. Ya. Berikutnya kita lanjutkan masuk kepada surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Ya. Kita baca nggih dari ta'awud, nanti silakan ditirukan per ayat yang kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر Ya, di ayat yang pertama pada surah Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awalnya dengan adanya nun yang bertasydid sebagaimana pernah kita sampaikan. Di situ ada hukum gunnah, ada hukum gunnah musyaddadah. Maka didengungkan, ya, jangan langsung dipanjangkan nanya, tapi didengungkan terlebih dahulu, hamzah masuk pada huruf nun. Inna bukan inna tapi inna anza, maka ditahan, didengungkan dengan dengung yang paling sempurna. Ya, maka didengungkan dengan dengung sempurna. Jadi kalaupun dibandingkan antara dua harakat pada mad tabi'i, maka lebih gunahnya, lebih dengungnya dibandingkan dengan
mad tabii tersebut. Ya, berikutnya huruf nun berikutnya di situ ada alif bertemu dengan hamzah. Nggih. Maka dipanjangkan nggih 4 atau 5 harakat. Inna, ya, inna, ya, dan tidak sama nggih ketika kita mendengkungkan nun tasydid dengan mad jaiz, ya, mad munfasil di sini, maka berbeda, tidak sama. Bukan inna anzalna, tapi inna nggih, lebih panjang ya dibandingkan dengan gunnah sebelumnya. Nggih, jangan disamakan karena tadinya gunnahnya sekitar hampir 3 begitu nggih. Kalau mad jaiznya itu 4 sampai 5 harakat, maka tentunya lebih panjang matnya dibandingkan pada ketika kita menahan gunnah pada gunnah musyaddadah. Ya. Berikutnya anzalna, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Nggih, bertemu dengan huruf za. Maka dia disamarkan. Ya. Anza, anza, anza. Ya. Jadi seperti yang kami sampaikan, ketika menyamarkan ya bacaan, maka posisi lidah itu tidak menyentuh pada tempat makhraj setelahnya. Nggih, misalnya kan disitu nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka tidak tersentuh huruf zai ini. Kalau kita baca za, ujung lidah bertemu dengan mana? Za, za, za. Za dan sin sama nggih. Jadi ujung lidah bertemu dengan gusi bagian bawah, za. Ya, ini tidak sampai menyentuh. Nah, baru masuk ya. Jadi ketika menyamarkan itu, nggih, maka posisi lidah tidak sampai menyentuh pada keluarnya huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, ketika menyamarkan ya maksudnya ya. Disamarkan dulu, ditahan, baru masuk kepada huruf za. Nah, begitu nggih. Ya, anzal. Nah, kalau masuk ke lam kan baru disamarkan tanpa menyentuh pada huruf zai. Baru ketika sudah disamarkan baru masuk ke zai, baru lidah ke lam. Kalau lam kan ke atas nggih, ke langit-langit. Jadi kalau perlambat kita dirasakan anzal. Nah, ini kan lidahnya langsung ke atas dia. Begitu guys, dirasakan lidahnya itu. Ya, jadi berganti posisi. Ya, jadi maka setiap huruf itu kita pasti berpindah tempat keluarnya huruf. Ya, agar setiap hurufnya jelas. Ya, berikutnya ya anzalnahu. Nanya itu harakat nggih, hu-nya dibaca 1 harakat. Nggih, 1 harakat. Ya. Ya, kenapa kok 1 harakat? Nah, ini pernah kami jelaskan ya, insyaallah. Ya, ini bukan 2 nggih, 1 harakat. Inna anzalnahu fi nahu fi. Ya, dipendekkan nggih, haknya 1 harakat saja. Ya. Berikutnya fi 2 harakat, lailatul qadr. Nah, bedanya antara fi dan lai. Nah, kalau fi dipanjangkan 2 harakat nggih. Kalau lailati maka dipendekkan 1 harakat saja karena beda hukum nggih. Kalau fi itu kan kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, sedangkan lailati lam fathah bertemu dengan ya sukun, maka bukan pasangannya, maka tidak dipanjangkan, hanya sekedar masuk saja. Ya, fi lailatil begitu. Jadi tidak dipanjangkan lamnya. Inna anzalnahu fi lailati. Ya, begitu nggih. Bukan fi lailati. Ya, bukan nggih, karena bukan pasangannya ya.
Ya, maksudnya pada harfulin ya, pada lailati itu. Ya, berikutnya fi lailatil qadr. Qadr. Ya. Banyak yang terjadi kesalahan pada pelafatan al-qadr. Ini al-qadri. Ada yang bacanya al-qadr, al-qadr atau al-qadr, al-qadr. Nah, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini gitu. Atau ada yang nah begitu. Tapi ra-nya enggak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sar. Jadi ra-nya enggak kebaca. Nah, ini kesalahan nggih. Misalnya wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, begitu. Jadi ra-nya tidak kebaca. Nah, ini kesalahan nggih. Tetap harus dibaca dengan ditebalkan. Qadr. Qadr. Nggih, bukan qadr. Qadr. Nah, beda nggih. Ini orang Jawa pasti. Qadr. Ya. Tapi kalau ini ditebalkan ra-nya nggih. Qadr. Qadr. Ya, dengan mengangkat pangkal lidahnya. Ya, otomatis rahang bawahnya juga akan ikut terangkat. Ya. Coba saya baca, silakan ditirukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Ya. Jadi ditebalkan nggih ra-nya, ditebalkan. Ya. Berikutnya ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, lailatul qadr. Ya, saya ulangi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Nggih, sama nggih. Wa ma-nya dipanjangkan sama seperti halnya na pada ayat yang pertama. Nggih, sama hukumnya nggih. Jadi dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Ya, ma-nya panjang. Adraka. Ya, dipantulkan dalnya. Ya, dipantulkan huruf dalnya. Ya. Berikutnya, ya, ra-nya dipanjangkan dua harakat. Wa ma adraka. Adraka. Ya, ra-nya dipanjangkan dua harakat. Kafnya 1 harakat, mimnya 2 harakat. Wa ma adraka ma. Nggih, adraka ma lailatu. Ya. Dan mungkin nggih ada beberapa yang mungkin kebawa pada harakat di ayat pertama. Dari lailatil qadr lagi. Begitu nggih. Ya, ada. Atau bahkan kebalik. Jadinya lailatu yang pertama, lailatu yang kedua juga. Begitu nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, begitu. Ya, harusnya pakai kasrah nggih. Ya. Kenapa kok ini kasrah, ini dhammah? Ini masuk pada bahasa Arab begitu nggih. Ya, nanti dilihat sebelumnya nih, kenapa kok fi lailati kok enggak fi lailatu.
Ya, itu bahasa Arab nggih maksudnya. Ya. Berikutnya nggih, ma lailatu, masuk ke lam nggih. Maka saya sampaikan sekali lagi ya, untuk huruf dhammah maka dia dimonyongkan. Nggih, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul tul. Oke, masuk ke lam tadi. Ya, biar sempurna nggih. Itmamul harakah ya, jadi disempurnakan harakatnya. Kalau dhammah maka dibulatkan bibirnya, yaitu dimonyongkan maksudnya. Tu ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Silakan. Qadr. Ya. Qadr. Ya, ditebalkan nggih, qadr. Bukan. Jadi kalau ra itu jadi beda antara qadr sama qadr. Nggih. Apa ya, kalau qadr itu condong pada tipis tapi nggak jelas tipisnya mesin. Nggih. Nggak jelas. Karena kalau apa? Ya, tidak terbaca. Kalau bacanya Lailatul Qadr itu enggak baca. Berhenti kepada dal. Ya, sama kayak kemarin kita contohkan, misalnya walillahil sama walillahil hamd, yang begitu. Karena dalnya beda sama subuh sama subh. Fat sama fath. Nah, begitu. Nggih, kadang ini ya bertemunya dua sukun ini yang kadang memang masya Allah nggih, kadang lumayan untuk dilatih biar terbiasa. Ya, bertemunya dua sukun, otomatis dua-duanya harus kena begitu nggih. Nanti kita akan rasakan di sini kan ada berapa? 1 2 3 4 ra-nya disukunkan tapi sebelumnya hurufnya berbeda-beda. Nggih, ayat 1 2 ra-nya sebelumnya bertemu dengan huruf dal. Nanti ayat ketiga bertemu dengan huruf ha. Nggih, ayat keempat bertemu dengan mim. Ya. Nanti ayat yang kelima bertemu dengan huruf jim. Nanti ra-nya tetap sama, tapi nanti pembacaannya berbeda. Nggih, begitu nggih. Ya. Masuk ke ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Silakan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Syahr. Nah, ini nanti beda sama qadr. Ya, karena dia punya sifat yang berbeda. Ya, Lailatul Qadri, nggih, Lailatul Qadri sama halnya tadi nggih, ayat yang kedua. Ya, ini kalau ini kan ra-nya kasrah nggih, mboten sukun, maka dibaca Lailatul Qadri khairum nggih. Kha ketemu ya sama tadi kayak lailati ya. Itu jadi ada harful lin tidak dipanjangkan khairum. Ini ada ra ya, dhammah tanwin. Dia tanwin bertemu dengan mim. Nggih, maka dibaca dengung, idgham bi gunnah. Maksudnya idgham kamil nggih. Idgham yang dia benar-benar terlihat gunnahnya sempurna. Nggih, khairum ya. Dan ya, ini tambahan dan sempat juga viral nggih. Jadi penyebutan huruf kha itu tidak kha, khi, khu, tidak berlebihan itu. Biasa kha, kha, khi, khu. Begitu. Jadi kalau baca khairum, ini berlebihan masuknya. Oke. Ya, jadi biasa khairu, biasa khairum min khairum. Ya. Jadi enggak perlu sampai
kayak ngorok begitu nggih suaranya, tidak itu berlebihan. Ya, khairum di situ ada hukum idgham bi gunnah, ya, tanwin bertemu dengan mim, setelahnya min alfi nun sukun bertemu dengan hamzah, dibaca jelas. Nggih, dibaca jelas, ya. Lailatul qadri khairum min alfi ya. Ini berikutnya yang terakhir syahr ya, syahr. Jadi bukan syahr beda sama qadr. Ini langsung qadr. Kalau ini syahr dialirkan dulu haknya. Nggih. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, dialirkan dulu syahr. Nggih. Karena emang haknya dia punya sifat yang mengalir, bukan syahr tapi syahr begitu. Ya, jadi menyesuaikan pada sifat hurufnya. Ya. Gitu nggih untuk pembacaan pada yang ketiga. Coba kami bacakan, nanti silakan ditirukan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Silakan. Ya. Syahr. Sin nggih. Apa shin bukan sin nggih. Syahr. Bukan sahr tapi syahr. Ya. Berikutnya ayat yang keempat. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Silakan. Tanazzalul malaikah, ya sama nggih, tidak ada yang dipanjangkan. Tanazzalul tanazzalul cuma dinabarkan nggih pada huruf zai, ada tasydidnya. Tanazza ya, biar kelihatan ada tasydid di situ. Tanazzalul malaikatu. Nah, di situ dipanjangkan sama seperti ayat yang pertama dan kedua, ya, pada awalnya wama adraka inna anzalna sama, tapi posisinya berbeda, dia satu kata. Oke, kalau tadi inna anzalna sama wama adraka, ini kan alif bertemu dengan hamzah pada dua kata yang berbeda. Oke, sedangkan pada ayat yang keempat pada kata al malaikatu itu alif bertemu dengan hamzah pada satu kata. Nggih, al malaikatu, malaikat, nggih, jamak dari al malak. Nggih, malak itu malaikat, satu malaikat, malaikah malaikat gitu nggih. Nah, ini dipanjangkan lam ya, nggih, tanazzalul malaikatu nggih, lamnya dipanjangkan. Warruhu nggih, warruhu bukan warruhu tapi warruhu ha nggih. Dan insyaallah ini tidak ada kesalahan nggih, jadi haknya ditipiskan nggih, apa bukan dibaca ha maksudnya nggih, tapi dibaca ha warruhu. Dan hampir sama ketika kita baca a'udzu, maka disarankan untuk ditarik sedikit untuk menipiskan hak tadi. Nggih, warruhu. Ya. Ya, begitu. Jadi ditarik sedikit saja. Ya, seperti kita baca a'udzu. Ya. Untuk memperjelas hak sebagai huruf yang tipis. Berikutnya fiha, ya, fiha, fi-nya 2 harakat, ha-nya 2 harakat.
Kalau satunya kasrah bertemu dengan ya sukun, haknya fathah bertemu dengan alif. Fiha, fiha, ya. Warruhu fiha, ya, dipanjangkan fiha. Berikutnya ini yang sering juga terjadi kesalahan, biidni. Nah, ada yang beberapa, mungkin banyak di kalangan masyarakat yang bacanya biidni, padahal bacanya biizni, ya, karena hurufnya bukan huruf dal tapi huruf zal. Bukan biidni tapi biizni, ya, biizni, bukan biidni, ya, karena banyak juga yang bacanya dengan biidni dipantulkan. Ini huruf dal, bukan, ini huruf zal, bukan huruf dal, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni, biizni, ya, bukan biidni, ya, tapi biizni, ya, tidak dipantulkan. Ya, bedakan antara huruf dal tanpa titik dan huruf zal dengan titik. Maka ketika sukun, satunya dibaca qalqalah memantul, satunya tidak, ya. Biizni rabbihim, biizni rabbihim, rabbi sama dinabarkan, dihentakkan, ya. Berikutnya bihim, ini mim sukun bertemu dengan mim, maka didengungkan, didengungkan. Rabbihim min kulli, min kulli. Ini nun sukun bertemu dengan kaf, maka disamarkan, ya. Jadi bukan yang ditahan, bukan hanya mim mati ketemu mim, tapi di situ juga ada nun sukun, nun mati ketemu kaf, maka juga sama-sama ditahan. Bedanya satunya didengungkan, satunya disamarkan, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli, bi rabbihim min kulli, ya, min kulli, ya, kulli, di sini masuk kepada lam, ya, masuk kepada lam, maka sama halnya yang lain juga dihentakkan. Amr, ini yang berikutnya, di situ ada mim sukun, ra-nya juga sukun, ya, hampir sama dengan ha, tapi bedanya dia tidak terlalu mengalir banyak dibandingkan ha. Amr, 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 ya. Misalnya biizni rabbihim min kulli amr, amr. Bukan, kalau yang ayat ketiga al min alfi syahr, syahr, lebih dibandingkan dengan amr, ya. Tapi sama, dia ada sedikit mengalir pada mimnya. Sekali lagi, ra-nya juga dibaca tebal, ya. Dan perlu dijelaskan, ya. Ya, itu, ya, cukup untuk ayat yang keempat. Jadi di akhir ra-nya dibaca sukun. Berikutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, silakan. Jadi ayat yang kelima ini salamun, ya, lamnya dibaca 2 harakat, salamun, salamun, ya, salamun hiya hatta, hiya hatta, ya, hiya hatta mata, bukan mata, ada yang bacanya mata la'il, harusnya mata la'il, ya, mata la'il, bukan mata la'il, ya, mata la'il, ya, mata la'il, bukan mata la'il, ya, mata bukan mata tapi mata, bukan ausat tapi ausata, yang lain apa, ausata, ya. Qista misalnya, bukan kista tapi qista, bukan luta tapi luta, ya, begitu. Luta, karena sering, antara kalau dari 5 huruf yang memantul itu
yang sering terjadi pemantulan yang kurang pas itu qaf dan ta. Harusnya haqqa jadi haqq. Ya gitu. Ausata ausata. Oh gitu nggih. Ya. Ya. Karena ini beda nggih, ini qalqalahnya tidak dibaca seperti ini kan. Jadi maka baca bukan matla'i tapi matla'i nggih. Matla'il fajr. Begitu nggih. Ya. Coba kita ulangi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nggih. Jadi dibaca ta-nya nggih, ta-nya matla'il ya. Berikutnya al-fajr. Fajr. Fajr. Ini hampir apa bukan hampir. Dia sama seperti ketika kita baca qadr. Qadr. Fajr. Qadr. Ya, tidak dialirkan. Ya, tidak dialirkan sama halnya syahr sama amr. Ya, sama seperti qadr ya. Tapi sama semuanya diakhiri dengan huruf ra dan ra-nya ditebalkan semua. Coba kita ulang dari ayat pertama. Nanti dibaca sama-sama, saya awal dari saya, nanti ditirukan bersama-sama satu ayat per satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Sampai sini nggih yang bisa kami sampaikan. Jika ada waktu monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belong atau bong dong atau belum? Ya, insyaallah dong ya, insyaallah dong semua. Ya, cukup ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata mungkin ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupkan dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.